Tulis. Teman-teman gimana?
Yang pertama, gerakan reformasi 1998 muncul sebagai respons terhadap krisis multidimensional. Krisis ini mencakup krisis ekonomi, politik, sosial, korupsi, dan tuntutan usaha reformasi adalah sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Korupsi, nepotisme yaitu KKN. Pemerintah Orde baru dikenal dengan sistem KKN yang memperkaya segelintir elit politik. Otoritarianisme Orde baru, kebebasan pendapat ditekan. Gerakan mahasiswa dari berbagai universitas dari Indonesia aktif menggalang aksi demonstrasi. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 memicu gelombang protes besar-besaran. Tiga, mahasiswa dan aktivis ingin dari Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, PJBI, dan mereka membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Empat, dalam reformasi 24 membentuk pemerintahan terhadap krisis tentang menegakkan demokrasi dan peran UMKM, secara sosial, menjaga kebebasan berpendapat, dan juga menghadapi tantangan seperti korupsi, pajak, dan tidak berfungsi kebijakan. Gerakan reformasi pada tahun 1994 dipicu oleh krisis ekonomi seperti pemulihan ekonomi dan kebebasan berpendapat meskipun masih ada tantangan sosial. Pemerintahan Soekarno. Ya, Soeharto sudah tidak bisa lagi memerintah di situ karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Soeharto. Lalu di situ B.J. Habibie membangun ekonomi dan memperbaiki keadaan politik dan lain-lain. Ya, jadi jawabannya karena Soeharto tidak dipercayai oleh masyarakat, makanya digantikan oleh BBM. Iya, kan yang keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebenarnya kelompok ini. Perkenalkan nama saya Selina Putri dan sebenarnya saya Haji Syifa
yang akan dibacakan oleh Zahratul Ira. 1. Latar belakang. Munculnya gerakan reformasi 1998 dipicu oleh krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan pembubaran kondisi ekonomi dalam negeri. Otoritarianisme rezim Soeharto yang membatasi kebebasan pendapat dan pers, serta tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 semakin memicu kemarahan rakyat. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun mendorong mahasiswa dan rakyat untuk turun ke jalan menuntut perubahan. Mahasiswa dari berbagai universitas Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi politik dan ekonomi. Sejarah Abu dan peran B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, Amin Rais sebagai ketua Muhammadiyah dan tokoh politik, Megawati sebagai pemimpin PDI Perjuangan, Gus Dur ketua NU yang mendorong demokratisasi dan pluralisme, Wiranto Panglima ABRI saat itu. Nomor 4. Yang pertama ada politik. Pemilu yang lebih transparan dan adil, pembatasan masa jabatan presiden dan otonomi daerah, sosial, peningkatan kebebasan berpendapat, perubahan dalam kesadaran hak asasi manusia, dan munculnya gerakan-gerakan sosial baru. Ekonomi, penerapan kebijakan pasar bebas, peningkatan peran swasta dan investasi asing, restrukturisasi perbankan, dan pengurangan intervensi pemerintah. Gerakan reformasi 1998 adalah gerakan yang mengakui pemerintah Orde Baru di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi, KKN, dan tuntutan demokrasi. Mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Reformasi ini membawa perubahan penting seperti kebebasan pers, pemilu demokratis, dan penegakan HAM. Mereka kurang sadar diri gitu. Mereka merasa kayak mungkin jabatannya lebih tinggi, jadi nggak masalah kalau misalkan ada sedikit negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maka berjadwal Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Pertama, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat dan kesejahteraan sosial semakin tajam. Kesenjangan sosial semakin tajam. Korupsi dan nepotisme. Monopoli bisnis oleh kelompok tertentu menciptakan ketidakadilan ekonomi. 3. Otoritarianisme Orde Baru. Selama lebih dari 30 tahun, Orde Baru menentang kebebasan politik dan pers selama lebih dari itu. Gerakan mahasiswa dan
dipenuhi dengan praktik KKN, kekayaan raya. Di sini negara dikuasai oleh kroni-kroni pemerintah. Jadi penerapan sistem pemerintahan yang otoriter membatasi kritis dan selama lebih dari 30 tahun. Pemilu di era Orde Baru berlangsung tidak demokrasi. Mahasiswa menjadi ujung dan tombak gerakan reformasi dengan menggelar demokrasi besar-besaran menuntut perubahan. Soeharto mulai hilang dukungan dari berbagai pihak, termasuk militer, tokoh politik, dan bahkan Partai Golkar dan sebelumnya selalu mendukungnya. Cendekiawan Pak Demokrasi